Langkah super cepat diambil. Mikel Arteta dan manajemen Arsenal tebus kontrak Enzo Fernandez dari Chelsea untuk menggantikan peran Mikel Merino yang tampil kurang bagus musim ini. Ditebus kontrak 2 triliun dan bermain di putaran kedua. Jadi harapanku, usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Hahaha, dasar kudet kampungan. Legenda klub setan merah Gary Neville dibuat terkejut dengan kehebatan Arsenal soal hal ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, kabar bahagia. Mikel Arteta sudah temukan jurus ampuh jelang laga Athletic Bilbao versus Arsenal di pekan perdana Liga Champions Eropa. Penasaran? Yuk, temukan jawabannya di sini. Nah, ini dia, baru super top Marco Top. Arsenal dan Barcelona bersaing dapatkan Luis Benedetti, bek muda Brasil senilai 198 miliar rupiah. Bahkan sampai muncul rahasia mengejutkan ini. Kira-kira apa nih? Yuk simak video sampai beres. Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Langkah super cepat diambil. Mikel Arteta dan manajemen Arsenal tebus kontrak Enzo Fernandez dari Chelsea untuk menggantikan peran Mikel Merino yang tampil kurang bagus musim ini. Ditebus kontrak 2 triliun dan bermain di putaran kedua. Jadi harapanku, usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Arsenal tengah menghadapi tantangan besar di lini tengah mereka setelah penampilan Mikel Merino yang kurang meyakinkan dalam laga melawan Nottingham Forest. Penurunan performa gelandang asal Spanyol tersebut membuat banyak pihak meyakini bahwa The Gunners perlu mendatangkan Enzo Fernandez, gelandang muda Benfica, untuk memperkuat skuad dan menggantikan peran yang selama ini diemban Merino. Dalam pertandingan melawan Nottingham Forest, Mikel Merino hanya mampu mencatatkan passing akurat sebesar 78%, jauh di bawah rata-rata musimnya yang mencapai 85%. Selain itu, kontribusinya dalam melakukan ball recoveries juga menurun drastis, hanya 3 kali sepanjang pertandingan. Sementara seorang gelandang bertahan idealnya mampu melakukan 6 hingga 8 kali. Merino juga gagal menciptakan peluang berarti dan hanya berhasil memenangkan 1 dari 4 tackle yang dilakukannya. Penampilan ini menjadi sinyal bahwa lini tengah Arsenal kurang optimal dalam mengatur tempo dan transisi permainan. Sebaliknya, Enzo Fernandez menunjukkan performa yang jauh lebih impresif sepanjang musim ini bersama Benfica. Pemain asal Argentina ini mencatatkan passing akurat hingga 89% dengan rata-rata 2,3 key passes per pertandingan. Enzo juga sangat produktif dalam menciptakan peluang dengan rata-rata 3,5 chances created per 90 menit, hampir 3 kali lipat dari kontribusi Merino yang hanya 1,4 per pertandingan. Selain itu, Enzo aktif merebut bola kembali dengan 7,2 ball recoveries per pertandingan serta mampu melakukan 2 dribble sukses dan 3,8 intercept per laga, menandakan kehadirannya sangat vital dalam duel dan penguasaan bola. Lebih dari sekedar statistik, Enzo Fernandez dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang tajam serta fleksibilitas posisi yang tinggi. Ia mampu berperan sebagai gelandang bertahan sekaligus playmaker kreatif, sebuah kualitas yang saat ini dibutuhkan Arsenal untuk mengatasi masalah di lini tengah dan meningkatkan daya gedor tim. Gimana kalian guys? Setuju kan? Tulis di kolom komentar.
Dasar kudet kampungan. Legenda klub setan merah Gary Neville dibuat terkejut dengan kehebatan Arsenal soal hal ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Gary Neville baru-baru ini mengungkapkan rasa terkejutnya terhadap dampak besar yang ditunjukkan Noni Madueke di Arsenal. Bahkan, Neville membandingkan gaya permainan Madueke dengan legenda sayap Chelsea dan Bayern Munich, Arjen Robben. Di The Gary Neville Podcast Sky Sports, Neville menyampaikan, Madueke, Eze, ketika Anda berpikir tentang Martinelli dan Saka, Anda mengira mereka akan mendominasi sayap kanan dan kiri Arsenal selama 5-10 tahun ke depan. Namun, dia melanjutkan, tapi Anda melihat dua pemain kemarin. Jelas Saka akan kembali dan Martinelli juga akan bermain. Tapi Madueke jauh lebih baik dari yang saya bayangkan dan perkirakan. Lebih lanjut, Neville menegaskan dan tentu saja jauh lebih baik dari yang diperkirakan penggemar Arsenal. Ia juga memuji lari luar biasa yang dilakukan Madueke untuk timnas Inggris. Beberapa kali, gaya berlari yang dia buat untuk Inggris pada Selasa malam berada di level yang berbeda. Saya pikir itu lari yang luar biasa. Menariknya, Neville menambahkan lari yang luar biasa. Arjen Robben dulu juga pernah membuat gaya berlari seperti itu melawan saya. Ia pun menjelaskan perbedaannya saat melawan pemain seperti Madueke. Saya memberi Anda pemain-pemain yang berada di level yang membuat Anda berpikir, oh, saya melawannya. Ini tipe pemain yang berbeda. Neville menegaskan, terkadang Anda bermain melawan pemain sayap dan mereka menggiring bola ke arah Anda dan Anda tahu mereka punya trik dan Anda tahu bahwa Anda akan menghadapi permainan yang berbeda. Lalu Anda punya pemain yang selangkah lebih maju. Meski tidak mengatakan Madueke sudah mencapai level tertinggi, Neville tetap memuji gerakannya. Saya tidak mengatakan Madueke sudah sampai di sana, tetapi pergerakannya dan hal-hal yang dilakukannya sangat bagus, dan saya berbicara dari sudut pandang bek sayap yang bermain melawannya. Alhamdulillah, kabar bahagia. Mikel Arteta sudah temukan jurus ampuh jelang laga Athletic Bilbao versus Arsenal di pekan perdana Liga Champions Eropa. Penasaran? Yuk, temukan jawabannya di sini. Arsenal datang ke Spanyol dengan reputasi yang semakin meningkat sejak kembali berlaga di kompetisi paling bergengsi antar klub Eropa ini. Setelah absen selama 7 tahun, tim asuhan Mikel Arteta berhasil mencapai perempat final pada musim 2023-24 dan melangkah hingga semifinal pada musim lalu sebelum akhirnya dihentikan oleh Paris Saint-Germain yang kemudian keluar sebagai juara. Musim panas ini, Arsenal membelanjakan lebih dari 250 juta pound untuk memperkuat skuadnya. Ambisi mereka untuk meraih gelar ganda Premier League dan Liga Champions semakin nyata. Meskipun diterpa badai cedera yang membuat beberapa pemain kunci seperti Bukayo Saka, William Saliba, dan Kai Havertz absen, serta keraguan terhadap Martin Odegaard karena cedera bahu, Arsenal tetap tampil perkasa berkat kedalaman skuadnya. Terbukti kemenangan meyakinkan 3-0 atas Nottingham Forest pada akhir pekan lalu yang dilesahkan oleh 2 gol Martin Zubimendi dan 1 gol Victor Gyökeres menunjukkan daya gedor The Gunners tetap tajam. Laga di San Mamés juga menyimpan catatan sejarah menarik bagi Arsenal. Jika berhasil menaklukkan Bilbao, Arsenal akan menjadi klub pertama yang mampu mengalahkan klub Spanyol dalam 6 laga beruntun di Liga Champions, setelah sebelumnya sukses menundukkan Real Madrid, Sevilla, dan Girona.
Rekor ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Arsenal. Athletic Bilbao 4-2-3-1, Simon, Areso, Vivian, Paredes, Berchiche, Vesga, Jauregizar, E. Williams, Sanchez, Berenguer, Sanadi, pelatih Ernesto Valverde. Arsenal 4-3-3, Raya, White, Mosquera, Hincapi, Lewis Kelly, Merino, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyökeres, Martinelli, pelatih Mikel Arteta. Nah, ini dia baru super top Marco Top. Arsenal dan Barcelona bersaing dapatkan Luis Benedetti, bek muda Brasil senilai 198 miliar rupiah. Bahkan sampai muncul rahasia mengejutkan ini. Kira-kira apa nih? Yuk simak video sampai beres. Arsenal kini menghadapi persaingan sengit dalam perburuan Luis Benedetti, bek tengah muda berusia 19 tahun dari Palmeiras yang dijuluki sebagai Dian Huijsen dari Brasil. Kabarnya, Barcelona siap bergerak cepat demi mengamankan tanda tangan talenta menjanjikan ini. Menurut laporan dari AS, Benedetti memang masuk radar Arsenal, tapi Barcelona tampil lebih agresif. Blaugrana siap mengajukan tawaran sebesar 12 juta euro atau sekitar 204 miliar rupiah. Meski angka tersebut masih di bawah target Palmeiras yang menginginkan 15 juta euro, 255 miliar rupiah, langkah ini menunjukkan keseriusan Barcelona dalam merebut pemain ini. Palmeiras sendiri tidak berniat melepas Benedetti dengan harga setinggi 35 juta euro, 595 miliar rupiah yang pernah dikeluarkan Manchester City untuk Vitor Reis awal tahun ini. Klub Brasil itu memilih untuk mempertahankan Benedetti sampai akhir musim, terutama karena masih berjuang di kompetisi Brasileiro dan Copa Libertadores. Namun, peluang besar untuk penawaran menggiurkan diprediksi akan muncul di bursa transfer Januari 2026. Dengan tinggi menjulang 197 cm, Benedetti sering dibandingkan dengan Dian Huijsen, bek muda yang baru saja bergabung dengan Real Madrid. Postur dan gaya bermain mereka memang mirip, mampu mengalirkan bola dari lini belakang dengan baik, kecepatan yang mengesankan, serta keunggulan dalam duel udara. Bagaimana menurut Anda? Apakah Arsenal masih punya peluang mengamankan Benedetti atau Barcelona bahkan lebih dulu memenangkan perburuan ini? Atau mungkin ada klub lain yang akan muncul sebagai kejutan? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar.